Apa sih yang sebenarnya bikin seorang pemimpin itu hebat? Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas pertanyaan besar ini berdasarkan berbagai riset dan teori tentang kepemimpinan. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang paling klasik, yang kayaknya nggak ada habisnya. Jadi perdebatan, pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk sih? Apa emang udah takdir dari lahir, atau justru sesuatu yang bisa dipelajari lewat kerja keras? Yuk kita bedah. Kutipan ini, wah kena banget ya. Soalnya, kepemimpinan itu kan ada di mana-mana. Kita lihat setiap hari. Tapi untuk benar-benar paham gimana cara kerjanya, nah itu cerita lain. Biar nggak pusing sama topik yang rumit ini, anggap aja kita mau bikin semacam toolkit atau kotak peralatan. Nah, kita bakal isi toolkit ini sama teori-teori utamanya, prinsip-prinsip dasarnya, sampai berbagai gaya kepemimpinan yang ada. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Ada dua jawaban klasik nih buat pertanyaan tadi. Jadi, ada dua kubu besar. Di satu sisi, ada yang namanya teori orang hebat. Intinya, teori ini bilang kalau pemimpin itu, ya, dilahirkan, udah bawaan dari sananya. Tapi di sisi lain, muncul teori perilaku yang bilang, tunggu dulu, siapapun bisa kok belajar jadi pemimpin. Ini perubahan cara pandang yang gede banget loh. Nah, poin pentingnya di sini adalah cara kita memandang kepemimpinan itu nggak statis. Pemahaman kita terus berevolusi seiring berjalannya waktu. Coba deh kita lihat perjalanannya. Dulu di awal abad 20, fokusnya tuh ke siapa orangnya, apa sifat bawaannya. Terus geser, fokusnya jadi ke apa yang pemimpin lakukan, perilakunya gimana. Lanjut lagi, pertanyaannya makin kompleks. Gaya kepemimpinan mana yang paling pas buat situasi tertentu? Dan akhirnya, fokusnya lebih ke hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Jadi pertanyaannya udah bukan siapa pemimpinnya, tapi gimana caranya kepemimpinan bisa efektif. Oke, cukup soal teori. Sekarang kita pindah ke hal yang lebih praktis. Ibaratnya buku panduan atau aturan main buat para pemimpin hebat. Kalau tadi teori itu soal kenapanya, nah prinsip ini lebih ke gimananya. Angkatan Darat Amerika Serikat yang jelas-jelas butuh banget pemimpin tangguh, bahkan sampai merumuskan ada 11 prinsip inti kepemimpinan. Kita nggak akan bahas semuanya, tapi coba lihat beberapa poin ini. Jadi panutan, kenal sama anggota tim, dan peduli sama mereka. Terus latih tim biar kompak. Ini kan nggak cuma buat tentara ya. Prinsip-prinsip ini universal banget, bisa dipakai di kantor, di komunitas, di mana aja. Nah, setelah tahu prinsip dasarnya, sekarang kita lihat gayanya. Gimana sih cara seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi dan memotivasi timnya? Di sini ada perbandingan yang menarik banget. Ada yang bilang pemimpin itu memimpin dari hati, pakai visi, emosi, dan intuisi. Sementara manajer lebih memimpin dari kepala, pakai logika, struktur, dan perencanaan yang rapi. Lihat deh bedanya. Pemimpin itu lebih ke visioner, penuh semangat, kreatif, dan menginspirasi. Sedangkan manajer lebih rasional, analitis, terstruktur, dan tugasnya menstabilkan. Jadi bisa dibilang, memimpin itu soal menginspirasi, kalau mengelola itu lebih ke eksekusi. Gaya kepemimpinan itu bisa kita lihat kayak spektrum. Di satu sisi, ada gaya otokratis, di mana pemimpin punya kuasa penuh. Keputusan bisa diambil cepat, efisien, cocok banget buat situasi krisis. Tapi, yaitu, anggota tim bisa ngerasa nggak dilibatin. Nah, di sisi lain, ada gaya demokratis. Tim diajak diskusi, jadi lebih kreatif dan puas. Tapi, kalau butuh keputusan kilat, gaya ini bisa jadi lambat. Ada lagi nih, beda gaya berdasarkan hubungannya. Ada gaya transaksional. Ini kayak transaksi aja. Kamu kerjain ini, nanti dapat imbalan. Fokusnya ke performa dan pengawasan. Terus ada gaya transformasional. Nah ini lebih dalam. Fokusnya ke hubungan, di mana pemimpin menginspirasi timnya buat melihat tujuan yang lebih besar, bukan sekedar tugas harian. Oke, sekarang kita udah punya banyak alat di toolkit kita. Ada teori, prinsip, sama berbagai macam gaya kepemimpinan. Terus pertanyaannya, gimana cara milih mana yang paling pas? Jawabannya satu kata, konteks. Pemimpin yang hebat itu bukan yang kaku pakai satu gaya aja, tapi yang bisa beradaptasi. Dia harus lihat situasinya, organisasinya sebesar apa, anggota timnya kayak gimana karakternya, tujuannya udah selaras atau belum, situasinya lagi darurat atau santai. Semua faktor ini menentukan pendekatan mana yang paling efektif. Jadi kesimpulannya, nggak ada tuh yang namanya satu formula ajaib untuk jadi pemimpin. Pemimpin terbaik itu paham betul sama toolkit yang mereka punya. Mereka tahu kapan harus tegas, kapan harus kolaboratif. Ini semua soal kelincahan dan kemampuan merespons situasi dengan tepat. Nah sekarang toolkitnya udah ada di tangan Anda.
Pertanyaannya jadi bukan lagi cuma soal menilai pemimpin di sekitar kita, tapi juga tentang diri kita sendiri. Karena sadar atau enggak, kita semua memimpin di berbagai aspek kehidupan kita. Jadi, gaya mana yang akan Anda pilih?